Pertama untuk pelaksanaan sholat. Pelaksanaan sholat ini ya jarak antara jamaah satu dengan yang lain ini juga diatur supaya tidak saling bersentuhan. Nah, tergantung kepada semua jamaahnya itu baik di masjid maupun di tempat yang dibolehkan itu harus diperiksa dulu. Misalnya mau masuk juga tetap harus cuci tangan dengan hand sanitizer, kemudian tetap pakai masker. Lalu di situ juga membawa alas sendiri kalau memang pakai sajadah sendiri, dibawa sendiri oleh mereka, tidak pakai. Misalnya kalau pelaksanaan misalnya di tempat itu tidak ada sajadah, ya silahkan bawa sendiri. Lalu imam juga agar diperhatikan supaya membaca surat-suratnya juga tidak terlalu panjang. Jadi surat-surat yang standar, yang pendek saja. Kemudian khutbahnya juga begitu, khutbah yang disampaikan juga khutbah-khutbah yang bisa membangkitkan kita semangat untuk berkorban, mengabdi, dan senantiasa bisa menjaga agar hifdzun nafs, agar kita semuanya menjaga jiwa raga ini sangat penting. Itu inti dari cara. Kemudian mulai dari sholat sampai pada pelaksanaan khutbahnya juga tidak terlalu panjang, mungkin 15 maksimal 20 menit lah dari sholat sampai khutbah. Nah, untuk korban, pada pelaksanaan korban juga begitu, senantiasa dijaga. Yang pertama, pastikan bahwa hewan korban yang mau disembelih adalah hewan korban yang sehat, yang sudah sesuai dengan syarat-syarat fikihnya. Lalu hewan korban ini juga tidak berasal dari daerah-daerah yang memang berpandemi misalnya gitu, atau katakanlah tidak dari daerah merah gitu. Jadi bisa dipastikan itu semuanya. Lalu nanti pelaksanaannya juga harus dijaga, jangan sampai ada kerumunan massa yang berlebih di antara yang membantu untuk jajal-jajal dan lain-lain, itu semuanya juga dijaga jaraknya, alat-alat yang dipakai juga bersih. Lalu ketika sudah mau siap dibagi, maka tolong, ini yang selalu saya sampaikan, jangan mendatangkan orang yang mau mendapatkan daging, tapi kita panitia yang harus datang ke rumah-rumah orang yang berhak menerima, sehingga ini bisa disiasati supaya tidak terjadi kerumunan massa. Hal-hal yang pokok yang ingin saya sampaikan. Kita sudah mengeluarkan selebaran dari surat edaran dari Menteri. Yang saya sampaikan ini tadi adalah inti dari surat edaran itu. Tapi bagaimanapun ada surat edaran itu yang sudah kita kirim ke KUA masing-masing. Itu bisa sampai ke